Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang rezeki adalah sesuatu yang menarik, karena di mana-mana tentu kita berupaya. Kalau ditanya mau kemana, mau mencari rezeki. Ada yang bahasanya mungkin agak nyentrik, ditanya di mana, mau menjemput rezeki. Atau bahasa lain yang mungkin kaifiatnya hampir sama. Tetapi apapun istilahnya itu, kita juga harus berpikir bahwa Allah ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir dengan cara-cara yang rasional, tetapi juga harus berdoa secara maksimal. Kita memahami bahwa para kiai, para ulama yang menjadi panutan kita, menjadi guru-guru kita, sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika kita ingat di pondok-pondok pesantren yang besar atau bahkan para kiai yang baru kondang saat ini, dia mendapatkan sesuatu sepertinya dengan mudah. Mobil, rumah, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Fasilitas itu dia didapatkan dengan cara-cara yang sederhana. Entah dari orang yang ingin memondokkan kendaraannya, ingin memondokkan hartanya, atau dengan istilah-istilah lain yang tentu menjadi sarana ibadah atau sarana dakwah. Tentu hal yang seperti ini tidak mustahil ketika Allah berkehendak. Walaupun di sisi lain mungkin ada yang mencari rezeki itu susahnya minta ampun. Susahnya bukan main. Ada yang mungkin harus jualan dari pagi sampai petang. Sebelahnya laku keras, tapi sebelahnya lagi agak laku walau tidak banyak. Tapi mungkin teman-teman kita ada yang, wah ini satu pun kok ya belum ada yang laku. Apa yang salah? Tentu kalau kita mencari kesalahannya ya tentu akan menyalahkan banyak pihak. Tetapi apakah itu solusi? Tentu tidak ya. Kalau menyalahkan orang lain, menyalahkan item-item lain, ya tentu tidak pada tempatnya. Maka yang paling penting adalah berikhtiar untuk menjadi sesuatu yang bagaimana menjadi manusia-manusia yang total, yang ta'aruf, tawadu, dan tawakal lillahi ta'ala. Ketika kita berupaya untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali makom kita dengan segala apa yang ada, tentu tidak akan susah ketika kita sudah berupaya dan berusaha untuk mengenali diri kita. Artinya bahwa ta'aruf pada diri sendiri itu dibutuhkan untuk selalu mengenali potensi yang ada, sehingga tidak akan menganggap bahwa diri kita lebih baik dari yang lain, termasuk dalam mendapatkan rezeki ini. Semakin kita bisa memahami diri kita, bahwa diri kita adalah merupakan satu kondisi yang Allah ciptakan ya untuk hal-hal yang seperti ini. Kalau profesi kita sebagai pedagang, maka kita juga harus ikhtiar, tapi juga tidak boleh menyalah-nyalahkan diri kita. Wah, tahu begitu maka begini, wah tahu begini maka begitu. Ya enggak usah. Jadi yang paling penting bagaimana kita memahami diri kita. Karena banyak di antara sahabat-sahabat kita yang saking sibuknya berupaya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, akhirnya dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Dia tidak mengerti bahwa ada penyakit yang membahayakan, misalnya jantung, paru, kanker,
atau penyakit-penyakit yang lain yang sebenarnya kalau dideteksi dari awal itu sangat bisa. Tetapi karena asyiknya kita mencari ma'isyah, mencari penghasilan, sehingga hal yang seperti ini kadang diabaikan. Artinya apa? Mereka lebih mementingkan untuk kepentingan banyak pihak daripada kepentingan diri sendiri. Apakah itu salah? Ya sebenarnya tidak salah. Tetapi kan kita juga diminta, dituntut untuk memahami diri kita. Kalau misalnya kepala kita pusing, wah ini ya bagaimana supaya bisa menjadi lebih sehat. Nutrisi kita kurang, bagaimana agar makanan-makanan yang kita konsumsi menjadi makanan yang bergizi. Karena ketika kita peduli terhadap diri kita, maka bisa dipastikan bahwa makom kita pun juga akan berbeda. Tetapi ketika kita hanya mempedulikan orang lain, kadang orang lain tidak peduli terhadap kita. Dan itu yang membuat sebagian di antara kita mungkin kecewa. Saya sudah setengah mati nih, berbuat baik pada orang. Tapi kok tidak ada ya orang lain yang berbuat baik pada saya misalnya. Menggerutu seperti ini tidak layak untuk disampaikan. Karena kewajiban kita ya berbuat baik saja. Masalah mereka mau berbuat baik pada kita atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kepedulian kita terhadap fisik kita, terhadap tubuh kita, itu sangat dibutuhkan. Karena keberlangsungan hidup kita juga seperti itu. Dan ada hal-hal yang sangat-sangat penting. Badan yang sehat, jiwa yang sehat, tentu akan memberikan motivasi pada orang lain juga. Berbeda kiranya ketika para alim, para kiai itu mempunyai makom yang tangguh, mempunyai hal yang kita tidak bisa jangkau. Misalnya orang yang ngendiko pada saya pernah diungkapkan oleh kiai yang ngendiko ini gulanya sudah 400, kolesterolnya sudah 300, asam uratnya sudah 12,6, tapi mereka sehat saja. Berdakwah dari tempat satu ke tempat yang lain itu aman saja. Mereka berolahraga juga sangat baik. Artinya hal-hal yang terkait dengan fisik itu tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tentu itu bukan makom kita. Itu makom beliau yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan. Tetapi ada hal penting yang harus juga diketahui bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kadang juga kita berpikir kenapa toh teman-teman yang tentu ibadahnya saja tidak baik, kadang tidak lupa, atau kadang mungkin untuk bermaksiat itu juga sering, ya, tidak lupa untuk beribadah, tapi juga tidak lupa untuk bermaksiat. Singkatan bahasa saya adalah STMJ, sholatnya terus tapi maksiatnya jalan. Tapi dia diberikan rezeki yang banyak. Bahkan orang-orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah wiridan, itu diberikan rezeki atau keuangan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menganut ketuhanan yang Maha Esa, tapi menganut keuangan yang Maha Esa. Artinya apa? Uangnya melimpah, hartanya melimpah, meskipun tidak beribadah. Ada hal-hal yang perlu dikoreksi, bahwa dunia itu bukan tujuan. Uang itu hanya instrumen pendukung saja untuk alat tukar dan sebagai sarana untuk beraktivitas. Sehingga
uang itu bukan tujuan. Karena kalau kita sudah menggunakan uang sebagai tujuan hidup, berarti tentu yang lebih untung adalah Menteri Keuangan atau Bea Cukai atau hal-hal lain yang bersinggungan langsung, berkaitan langsung dengan uang. Tetapi yang lebih kita pentingkan sekarang adalah dengan ta'aruf, dengan tawakal, dan lillahi ta'ala, itu membawa sisi-sisi penting yang nantinya akan berbuah manis dalam kehidupan kita. Disukai atau tidak, filosofi dengan ilmu segalanya akan menjadi mudah. Itu berlaku untuk setiap kalangan. Seorang yang mempunyai ilmu yang luas, mempunyai keterampilan, tentu dia juga akan mempunyai rezeki dari aspek atau dari apa yang mereka lakukan itu dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Maka sebagai orang yang bertawakal, tentu kita harus memahami, alhamdulillah teman kita mempunyai rezeki yang melimpah. Berarti mereka tidak ngeributi saya, tidak merecoki saya, tidak pinjam-pinjam dengan saya lagi. Artinya akan lebih mudah dalam posisi itu. Tetapi kalau kita mempunyai rezeki yang lebih daripada yang lain, kita harus berpikir, alhamdulillah saya mempunyai rezeki. Artinya saya bisa berbuat untuk orang lain lebih banyak, atau berbuat lebih banyak untuk orang lain. Bukan untuk kita simpan, tapi kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Sehingga dalam hal ini, sesuai dengan target hidup kita, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, itu menjadi relevan. Karena ketika kita mempunyai harta, maka kita bisa menyantuni anak yatim, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa bersedekah, dan bisa menggunakan harta-harta itu untuk kepentingan-kepentingan positif yang lain. Sehingga tentu yang lebih baik harus diperjuangkan adalah bagaimana supaya Allah memberikan sesuatu yang banyak dan lebih banyak lagi kepada kita. Ada satu yang kami tawarkan, dengan kolektif memperjuangkan hal ini dengan istighosah bersama. Karena dengan munajat bersama tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ada hal penting yang pasti akan didapatkan. Karena dengan ada majelis doa, majelis zikir, adanya hal-hal positif yang kaitannya dengan bermunajat kepada Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia dan Allah akan kabulkan. Mintalah maka akan aku beri. Allah ngendika seperti itu di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Dalam hal ini, jangan pesimis ketika, waduh saya belum bisa ngaji, saya belum bisa membaca Al-Quran, saya belum bisa berdoa dengan bahasa Arab, saya belum bisa yang lain-lain dan sebagainya dan sebagainya. Ini tidak penting, karena Allah memahami dengan bahasa apa saja. Bahkan bahasa yang belum terucap sekalipun, Allah akan mendengar. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Sehingga konsep ini perlu kita pahamkan sama-sama, perlu kita perhatikan sama-sama. Dan mari jangan henti kita untuk bermunajat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Kalau kita hanya sekedar mengingat Allah, maka tingkatkan mengingat itu dengan bermunajat. Kalau sedang
dalam proses mengingat saja cukup, apalagi dengan bermunajat, maka tentu nilainya akan lebih baik. Kalau kita berpikir bahwa kemanfaatan diri kita adalah bermanfaat untuk orang lain, maka sekarang mari kita tingkatkan. Mari kita berupaya untuk selalu bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang elegan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang sanggup memberikan kemudahan-kemudahan pada orang lain harus selalu diciptakan. Ini bisa terjadi ketika Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Dan kita akan bisa berbuat sesuatu manakala Allah meridhoi atas apa yang dikerjakan. Kebaikan-kebaikan harus selalu dilakukan. Bahkan dalam ayat Al-Quran diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi berlomba dalam kebaikan. Proses ini harus berkesinambungan, harus berkesinambungan dan harus menjadi sesuatu yang menjadi unggulan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau amal kita terputus tanpa ada regenerasi? Ini akan sangat membahayakan. Maka jadikan amal yang sederhana dan mudah diduplikasi orang lain, dan bisa orang lain juga bisa melakukan hal yang sama, itu tentu akan lebih baik. Karena yang paling penting adalah mengupayakan sesuatu dengan kebaikan dan jangan menyakiti orang-orang yang baik. Ketika kita sering bertemu dengan orang yang baik, insya Allah dalam pikiran kita tidak ada pikiran lain kecuali kalau dia bisa berbuat baik, berarti saya juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan demikian, insya Allah rezeki kita akan mengalir deras, akan bisa didapatkan. Kalau saat ini kita mungkin belum bisa, mungkin esok hari atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau mungkin anak cucu kita. Tetapi yang paling penting, jangan berputus asa. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang terakhir, seperti biasa, saya mengajak kepada semua untuk mari saling mendoakan satu dengan yang lain. Andai kata ada sekarang teman kita yang sedang membuka usaha, membuka bisnis, membuka kesempatan wira swasta atau yang lain, yang mungkin secara relasi mereka belum banyak. Semoga setelah ini, setelah mendengarkan konten ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Dan insya Allah apa yang kita lakukan termasuk amal yang soleh yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang tidak ternilai, akan memberikan sesuatu kepada diri kita dan keluarga kita untuk selalu terus bertakwa, beribadah, dan melanjutkan ibadah-ibadah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Andai kata ada teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai kesulitan dalam bidang ekonomi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Ada utang piutang yang belum selesai, semoga Allah menyelesaikannya. Dan ketika ada kesulitan-kesulitan yang lain, maka Allah akan memudahkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah, rahmat, dan taufik kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.